Preferensi kami dari awal tahun masih cukup konsisten di saham ya, Mbak Iva. Dan memang terbukti memang di saham memang pilihannya cukup cukup banyak walaupun volatility-nya cukup tinggi dibandingkan sama obligasi yang mungkin agak flat atau malah cenderung turun ya di beberapa saat terakhir. Jadi alokasi aset yang kami lakukan mungkin untuk tahun depan kita akan assess dulu Mbak, kita melihat dulu perkembangan dari faktor-faktor yang atau dinamika yang ada belakangan ini. Tapi yang jelas kita ke depan melihat saham masih potensial. Kita lihat kalau kita hitungkan GDP dengan tambahan inflasi yang sudah mulai naik, kemudian dividen yield yang mungkin bisa kita dapatkan, mungkin ya angka di sekitar 8-10% di tahun depan masih bisa kita peroleh. Kemudian yield obligasi sekitar 7,5-8% mungkin ada di kisaran tersebut. Mungkin kita pertimbangkan timing untuk masuknya karena mungkin koreksinya ada di entry point-nya mungkin ada di sekitar 7,5, 7,7 saat ini sih, Mbak Iva. Oke, Kemudian baik. money market kita lihat juga cukup stabil ya di environment suku bunga yang akan naik. Oke, artinya masih cukup stabil, tentunya masih ada potensi-potensi juga yang bisa dimanfaatkan tentunya bagi para pelaku pasar. Nah, tadi Anda katakan juga bahwa sebetulnya masih lebih heavy ataupun juga masih cenderung ke pasar saham begitu. Artinya ada ekspektasi juga bahwa indeks harga saham gabungan kita masih akan lebih tinggi lagi hingga akhir tahun ini. Dari Anda sendiri mengekspektasikan berapa posisi untuk indeks harga saham gabungan hingga akhir tahun ini dengan faktor-faktor yang masih perlu diwaspadai? Iya, mempertimbangkan ini ya, kita ada beberapa event penting di kuartal 4 seperti meeting FOMC yang masih ada 2 kali lagi, kemudian rapat Dewan Gubernur juga masih ada beberapa kali lagi hingga akhir tahun. Jadi volatilitas kami lihat akan masih tinggi di kuartal keempat, Mbak Iva. Tapi kami memperkirakan IHSG mestinya akan ada di level-level sekitar 72 sampai 74 sih perkiraan kami. Jadi memang ruangnya masih cukup terbatas untuk naik lebih banyak lagi sampai akhir tahun sih. Cuma seperti tadi saya sampaikan di 2023 setelah kita pertimbangkan beberapa faktor makroekonomi dunia dan domestik, mungkin kita bisa mencapai angka 8-10% mungkin di tahun depan. Jadi masih cukup menjanjikan sih, Mbak Iva. Oke, kalau Tergantung nanti sekarang time to entry-nya sih, itu yang mesti kita harus pertimbangkan. Oke, baik. Kalau untuk reksadana sendiri seperti apa? Apakah ini juga bisa menjadi pilihan begitu bagi para pelaku pasar tentunya di tengah tadi ya dengan penuhnya volatilitas tentunya. Apakah ini juga menjadi sesuatu pilihan yang lebih aman begitu? Reksadana sih selalu menjadi pilihan untuk investor yang memang punya time horizon cukup panjang ya, Mbak Iva menurut saya. Jadi kapanpun itu mestinya kita tidak perlu terlalu mempertimbangkan entry point untuk masuk ke reksadana sih. Tergantung memang tujuan kita memang jangka panjang atau jangka pendek. Kalau mungkin jangka pendek mungkin kita akan masuk ke money market misalnya ya untuk menahan volatilitas yang ada. Tapi kalau untuk jangka panjang untuk dana untuk anak-anak sekolah atau dana asuransi untuk kesehatan yang jangka panjang mungkin timing untuk masuk tidak terlalu tidak terlalu menjadi consideration tinggi untuk reksadana ya. Jadi untuk time horizon panjang boleh masuk sih ke reksadana. Oke, baik. Kalau untuk posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, seperti apa Anda melihat proyeksinya begitu hingga akhir tahun 2022 ini? 2022 kami masih melihat rentang di level 14.700 sampai 15.000 masih cukup valid sampai akhir tahun, Mbak Iva. Terutama karena kita lihat MOF, Menteri Keuangan sama BI masih mempertahankan burden sharing hingga akhir tahun. Jadi kita perkirakan tidak ada banyak gejolak di pasar obligasi. Kemudian trade balance kita juga sampai akhir tahun masih diperkirakan juga masih cukup tinggi. Masih membukukan positif trade balance. Jadi kita masih cukup yakin kisaran rupiah masih akan cukup valid di angka 14.700 sampai 15.000 sampai akhir tahun. Oke, baik. Ini pertanyaan terakhir Ibu Mada terkait dengan aksi rebalancing begitu yang sedang atau telah dan akan dilakukan oleh perusahaan Anda seperti apa? Seperti tadi saya sampaikan mungkin rebalancing tidak terlalu dramatis sih mestinya kita lakukan ya. Kami masih menganalisa kondisi saat ini dan dinamika yang terjadi di pasar untuk menentukan terutama alokasi aset dan preferensi sektor ya Mbak Iva yang lebih akurat. Tapi yang jelas seiring kenaikan suku bunga secara umum mungkin yield obligasi seperti tadi saya sampaikan akan naik untuk beberapa bulan ke depan.
Jadi kita maintain durasi cukup pendek di portfolio obligasi kami. Kemudian money market fund mungkin juga akan baik untuk sementara waktu sembari menunggu konsolidasi di pasar saham dan obligasi untuk mencari entry point untuk lebih agresif.